Kehidupan malam yang gelap dan penuh nafsu. Malam di Mekah bukanlah teman yang menenangkan, ia adalah tirai gelap yang menutupi wajah kota dari cahaya dan moral. Di lorong-lorong sempit, lampu minyak yang redup bergetar di dinding batu, memantulkan bayangan orang-orang yang tertawa, berkelahi, atau menari dalam pesta-pesta liar. Suara musik keras, tertawa, teriakan, dan tangisan bercampur menjadi satu, menciptakan simfoni kekacauan yang menenggelamkan jiwa. Di sebuah rumah bangsawan besar, Amir bin Qasim tengah mengadakan pesta malam yang mewah. Di dalam rumah itu, perempuan-perempuan muda dan cantik ditempatkan di sudut, diperlakukan sebagai hiburan bagi para tamu laki-laki. Mereka menari, menyanyi, dan dipuji oleh suara keras tawa bangsawan, seolah mereka hanyalah alat hiburan, bukan manusia dengan perasaan dan harga diri. Seorang gadis bernama Laila, berusia 15 tahun, berdiri dengan tangan gemetar, mengenakan pakaian tipis yang tidak nyaman. Matanya memancarkan ketakutan, namun ia dipaksa menari. Aku tidak ingin," suaranya gemetar. Amir menatapnya dengan tajam, wajahnya memerah karena tuak yang mengalir deras. "Diam, kau ada untuk menghibur kami. Jika kau tidak menari, aku bisa menghukummu, atau menjualmu pada yang lebih kejam." Di dunia jahiliyah, perempuan hanyalah alat. Tidak ada yang peduli pada hatimu, keinginanmu, atau keberanianmu. Kau harus tunduk atau tersingkir. Laila menunduk, menahan air mata. Ia merasakan getirnya kehidupan malam di zaman jahiliyah. Perempuan tidak memiliki suara, tidak memiliki hak, dan tidak memiliki nilai. Mereka hanyalah benda yang dipertukarkan, diperdagangkan, dan dimanfaatkan untuk kesenangan laki-laki. Di lorong sempit dekat pasar, seorang ibu miskin bernama Aminah menatap anak perempuannya yang dijual sebagai budak untuk membayar utang keluarga. "Maafkan ibu, aku tidak punya pilihan," bisiknya lirih, menahan rasa sakit. Anak itu menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan, bingung, dan marah. "Ibu, bagaimana bisa dunia ini begitu kejam?" Di pasar malam, para pedagang dan bangsawan mabuk menikmati permainan judi dan hiburan gelap. Beberapa memandang perempuan muda dengan mata lapar, menilai mereka bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek yang bisa diperebutkan. Salah seorang bangsawan kaya, Yusuf bin Harun, menepuk bahu pelayan dan tertawa. "Lihat itu, gadis-gadis muda itu cantik, tapi tidak ada yang peduli pada mereka. Mereka hanya hiburan. Dunia jahiliyah, dunia yang indah bagi yang kuat, mengerikan bagi yang lemah. Kau bisa memiliki segalanya jika kau laki-laki, tapi jika perempuan, kau hanyalah alat," katanya sambil menenggak tuak. Pelayan muda bernama Salim menatapnya dengan jijik. "Bagaimana manusia bisa begitu? Bukankah perempuan juga punya hati, punya rasa sakit, punya kehendak?" Yusuf tertawa sinis. "Hati dan kehendak, di zaman jahiliyah, itu hanya mitos. Perempuan tidak punya nilai, mereka hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki, membawa kehormatan atau aib bagi keluarganya, dan tunduk pada yang lebih kuat. Jika mereka tidak patuh, mereka dihukum, dijual, atau bahkan dibunuh. Dunia ini, dunia jahiliyah, kejam, dan kita semua tahu itu." Di sudut lain kota, seorang pemuda miskin bernama Hasan menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia melihat Laila menari dengan wajah pucat, air mata menetes di pipinya, sementara para bangsawan tertawa dan memuji. Ia melihat anak-anak perempuan yang dijual, dipukuli, dan ditertawakan. Hatinya sakit, dan rasa penasaran muncul, bagaimana manusia bisa membiarkan hal ini terjadi, dan mengapa perempuan tidak dianggap manusia. Seorang pedagang tua, Hakam, menepuk pundak Hasan. "Anak muda, inilah zaman jahiliyah. Kaya atau miskin, tua atau muda, semua bisa terseret oleh kebodohan dan keserakahan. Perempuan hanyalah korban sistem yang membiarkan. Laki-laki menentukan nilai manusia berdasarkan kekuatan dan status. Tidak ada hukum, tidak ada moral yang menegakkan keadilan bagi mereka. Inilah dunia yang menindas perempuan, dan membuat anak-anak seperti kalian bertanya-tanya bagaimana manusia bisa hidup seperti ini." Hasan menunduk, hatinya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Bagaimana bisa Tuhan membiarkan ini terjadi? Bagaimana bisa orang dewasa begitu kejam terhadap sesamanya? Apakah perempuan memang tidak ada nilainya di mata manusia? Malam itu, di rumah Amir, pesta semakin liar. Musik keras, teriakan, dan tawa mengguncang bangunan. Seorang gadis muda, Salma, mencoba melarikan diri, tapi ditangkap dan dipaksa menari lagi. Amir menatapnya,
matanya penuh kemarahan. Apa kau pikir bisa melawanku? Di dunia jahiliyah, tidak ada hukum yang melindungimu. Kau harus tunduk, atau menderita. Salma menunduk, menahan tangis, hatinya hancur. Ia berpikir tentang ibunya, tentang adik-adiknya yang mungkin juga akan dijual atau dipaksa melakukan hal yang sama. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa perempuan hidup di dunia yang begitu kejam, di mana suara dan kehendak mereka tidak berarti apa-apa. Di pasar malam, seorang pedagang miskin bernama Rafiq menatap kerusuhan dan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Ia melihat perempuan dijadikan taruhan dalam permainan judi, anak-anak dijual untuk membayar utang, dan gadis-gadis muda menari dipaksa di hadapan bangsawan mabuk. Bagaimana manusia bisa begitu bodoh dan kejam? Gumamnya, bukankah perempuan juga manusia? Bukankah mereka punya hati, punya kehormatan? Tapi di zaman jahiliyah, semua itu dianggap tidak penting. Mereka hanya benda, alat hiburan, atau objek transaksi. Orang kaya atau miskin, tua atau muda, semua terseret dalam kebodohan yang sama. Tidak ada ketenangan, tidak ada moral, hanya kesenangan dan kekuasaan yang menghancurkan. Hasan menatap Rafiq. Kita melihat dunia yang rusak ini, dan bertanya-tanya, kapan cahaya petunjuk akan datang? Kapan orang akan belajar menghargai manusia, bukan sekadar status, kekayaan, atau nafsu? Di rumah Amir, pesta akhirnya berakhir larut malam. Perempuan-perempuan yang menari dan menyanyi dipaksa kembali ke kamar mereka. Wajah mereka lelah, tangan mereka gemetar, hati mereka hancur. Beberapa menangis, beberapa diam membeku, dan beberapa menatap cermin dengan wajah yang tidak mengenali dirinya sendiri. Amir duduk sendiri, kepala pusing karena alkohol, wajahnya merah, dan senyum pahit menghiasi bibirnya. Ia menatap gelas kosong di hadapannya. Apakah aku bahagia? Gumamnya lirih. Aku memiliki semua yang aku inginkan, tetapi hatiku kosong, tidak tenang, dan perempuan-perempuan ini, apa yang mereka rasakan? Mereka tidak berarti apa-apa bagi kita, tetapi hatiku juga hampa. Sulaiman, pelayan tua yang setia, menatapnya dari pintu. Tuan, ini dunia jahiliyah. Kesenangan duniawi, pesta, alkohol, dan memanfaatkan perempuan tidak akan memberi ketenangan. Hanya cahaya petunjuk yang dapat menegakkan moral, menghargai perempuan, dan memberi kedamaian pada hati manusia. Amir menunduk, diam. Ia merasakan sedikit kebenaran dalam kata-kata itu, tetapi dunia jahiliyah sudah terlalu menguasainya, menjeratnya dalam kebodohan moral yang diwariskan turun-temurun. Di lorong sempit, Hasan menulis di pasir. Di malam-malam jahiliyah, perempuan dipaksa menari, dijadikan taruhan, dijual, dan tidak dianggap manusia. Orang kaya mabuk, anak-anak menonton, dan masyarakat terseret dalam nafsu dan keserakahan. Tidak ada keadilan, tidak ada moral. Anak-anak lahir dalam penderitaan, bertanya-tanya kapan cahaya petunjuk akan datang untuk menyelamatkan dunia dari kebodohan ini.